Pemirsa, tradisi pembuatan lopis raksasa di Krapyak Pekalongan dimulai pada 2 April 2025 dan memakan waktu 3 hari 2 malam. Tahun ini, bahan baku bertambah menjadi 525 kg dan tinggi lopis akan lebih tinggi. Pemotongan lopis akan dilakukan pada 7 April 2025 sebagai wujud syukur masyarakat. Tradisi pembuatan lopis raksasa di Krapyak yang merupakan agenda tahunan Kota Pekalongan kembali digelar tahun ini. Tepat pada Rabu 2 April 2025, proses pemasakan lopis raksasa dimulai sejak pagi di Dapur Lopis Raksasa Krapyak Kidul, Gang 8 RT 3 RW 15. Proses pembuatan lopis raksasa Krapyak ini membutuhkan waktu yang tak sebentar, di mana pertama beras ketan yang akan dimasak harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dandang kecil untuk diproses pengukusan. Setelah itu, beras ketan yang sudah matang 75% dikeluarkan dan ditumbuk hingga pulen. Setelah itu, beras ketan dimasukkan dalam kerangka lopis raksasa yang kemudian akan direbus dalam dandang raksasa. Proses perebusan membutuhkan waktu 3 hari 2 malam dengan api pada tungku besar yang harus terus menyala selama 24 jam tanpa boleh padam. Kegiatan ini dikerjakan oleh panitia dari Mushola Darul Naim yang berjumlah sekitar 100 orang tanpa memandang usia, baik orang tua, remaja, maupun anak muda turut serta dalam proses pemasakan ini. Zuhdi Asyauki selaku ketua panitia mengungkapkan bahwa tahun ini jumlah beras ketan yang digunakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2024 bahan baku yakni beras ketan yang digunakan sebanyak 475 kg, pada tahun 2025 meningkat menjadi 525 kg. Selain itu, tinggi lopis raksasa juga bertambah 10 cm dibandingkan tahun lalu. Tahun sebelumnya, tinggi lopis mencapai 225 cm atau 2 meter lebih 25 cm, sedangkan tahun ini lebih tinggi lagi. Alhamdulillah dari habis subuh tadi 5:30 udah mulai untuk berarti untuk pembuatan api atau memanaskan air terlebih dahulu agar nanti pas ketika pemasakan langsung sudah tinggal masukkan gitu. Lalu untuk yang pertama itu mencuci beras ketan terlebih dahulu seperti yang dari teman-teman lakukan tadi. Lalu setelah itu tahap kedua dimasukkan ke dandang-dandang yang berukuran sedang, itu sekitar 45 menit atau dengan tingkat kematangan 75%. Atau kalau biasa orang-orang Krapyak sebut itu agar tidak ngeletis atau butiran-butiran beras ketan itu sudah tidak ada. Lalu setelah itu tahap ketiga dengan ditumbuk agar teksturnya lebih pulen kalau bahasa sini, itu dengan kekenyalan yang sedang, tidak terlalu penyek, tidak terlalu keras juga. Setelah ditumbuk kita lakukan dengan pemasukan di kerangka lopis raksasa tersebut. Lalu setelah penuh sampai full dengan kerangka tersebut, biasanya nanti sore kita pemasukan ke dandang yang berukuran besar. Itu Mas, untuk kegiatan. Di dandangnya itu kira-kira nanti berapa lama? Untuk perebusan di dandangnya itu sekitar 3 hari 2 malam Mas. Berarti dimulai dari tadi pagi dan insya Allah akan ditiriskan di hari Jumat sore gitu. Melibatkan berapa orang ini Mas? Untuk melibatkan berapa orang sebenarnya dari panitia itu satu lingkup mushola ya Pak Mu. Satu lingkup mushola Darul Naim ya sekitar hampir 100 orang, dan itu kita juga tidak memandang umur, dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua itu kita bersatu tanpa memandang segala hal atau jabatan, itu kita benar-benar bersatu di sini untuk melaksanakan atau pembuatan lopis raksasa ini. Acara pemotongan lopis raksasa akan dilaksanakan pada momen Syawalan, tepatnya pada Senin 7 April 2025. Setelah pemotongan, lopis raksasa ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk syukur dan kebersamaan.
Tradisi lopis raksasa ini telah menjadi salah satu ikon budaya di Pekalongan dan selalu dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya. Dengan antusiasme yang semakin meningkat, kegiatan ini diharapkan terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.